kita perlu punya kesadaran yang sama dalam komunitas ini, bahwa kasih itu bukan stagnan, yaitu ada peningkatan hasil dari tindakan yang terukur ke arah pribadi pemilik kasih tersebut akan membawa kita bersama kepada suatu terobosan besar. Kenapa perlu kesadaran yang sama? Karena begini Bapak Ibu, kalau sebelah sini sadar, sebelah sini nggak sadar, saudaraku yang kasih, maka cepat atau lambat gereja kita tidak akan pernah bisa mengalami terobosan. Halo? Bapak Ibu tahu nggak, waktu datang tadi kemari, saya cek sama dokter Keisha. Dia yang nyetir, saya bilang, enak juga disetelin nggak ya, tidur di belakang. Istri saya tadi dari rumah coba, saudaraku yang kasih, hidupkan map. Sekedar hanya mau tahu berapa jam kemarin dari Bekasi. Di tengah jalan saudaraku yang kekasih, saya bilang sama istri saya, matikan mah, saya tahu jalan. Mau masuk saudaraku yang kekasih ke gereja. Saya bilang sama Keisha, Keisha, berarti kesadaran Papa nggak terganggu ya? Nggak terganggu Pak. Karena saya masih tahu alamat kemarin, betul nggak? Saudara, perhatian baik. Kalau kesadaran saudara kasih adalah stagnan, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya peningkatan hasil daripada tindakan yang terukur ke arah pribadi pemilik kasih tersebut, dan tidak akan pernah membawa kita kepada terobosan demi terobosan. Saya catat saudara, kapan saudara yang kekasih, taburan kasih kita terasa sempurna dan hasilkan terobosan baru. Taburan kasih kita terasa sempurna dan hasilkan terobosan baru. Yang pertama saudara yang kasih, kalau kita mengenal Allah, yaitu kasih. Ginosko, kenal dalam. Jadi saudara mengenalnya, bukan saudara yang kekasih eido oida, atas dasar mengenal ginosko itu. Ada dua yang dihasilkan orang yang mengenal Allahnya adalah kasih. Dan waktu menabur kasih, no problem. Apa saudara? Orangnya bukan saja berani, tapi percaya. Amin. Nangkap saudara? Karena begini Bapak, ada dua orang ini saudara yang kekasih di gereja. Orangnya percaya, orangnya saudara yang kekasih believe, tapi saudara tidak be brave. Percaya. Saya nggak komplain Bu waktu jatuh kemarin Bu. Saya nggak bilang, Tuhan, gimana sih? Kenapa kasih? Hanya ada terobosan Tuhan. Kok gini Tuhan 5 jahitan? Hancur semua badan. Nggak nyesal. Karena apa? Baik, mengenal rencana Dia. Alkitab berkata Yeremia 29:11, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi Bapak kecelakaan, tapi hidup. Saudara, ada dua providence, pemeliharaan. Extraordinary providence dan ordinary providence. Langit, matahari, saudara, bulan, bintang, saudara, hujan, panas, saudara yang kasih, kecelakaan, banjir, mau orang percaya atau orang tidak percaya, mengalami. 3 meter kelempar Pak. Yang menyaksikan kemarin bukan saya dan istri yang cerita, melihat saudara yang kasih seperti ada yang natang Pak. Kalau saudara melihat kejadiannya, bukan 5 jahitannya saudara. Saudara, wajah pasti akan retak saudara. Extraordinary providence. Haleluya. Yang kedua, fokus kita bukan dengan terobosan dan jawaban dari taburannya, tapi tetap kepada taburan kasihnya. Karena begini, kalau kamu fokus kepada hasilnya, maka kamu akan menyesuaikan yang kamu tabur, betul nggak? Makanya ya, tukang tanam itu saudara yang kasih, bisa di setel sekarang Pak, sawit mau berapa ton minggu depan panennya saudara, tergantung pupuknya, betul nggak? Kalau kita saudara mau saudara terobosannya, kamu akan nanti bergumul dengan nominal. Kamu akan lihat arah angin. Kalau hatimu enak saudara, kamu menabur. Kalau hati nggak enak, nggak menabur. Alkitab berkata begini saudara, kita hanya menabur pertumbuhan dan buahnya Tuhan yang menentukan. Yang ketiga, saat tidak ada keraguan dan ketakutan. Orangnya saudara yang kekasih nggak takut. Nyanyinya paten banget saudara yang kekasih. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Tapi waktu ditantang gak berani, betul gak? Dalam gereja pernah menemukan gak? Itu yang saya katakan misguided saudara. Karena apa? Tidak punya understanding, tidak punya awareness, tidak punya responsibility, tidak punya komitmen saudara. Kapan saudara yang kekasih, taburan kasih kita terasa sempurna dan hasilkan terobosan baru? Haleluya. Yang keempat, ketika kita sadar kasih itu adalah Allah sendiri, kasih itu bukan benda, maka sebenarnya yang habis. Jadi waktu engkau menabur saudara kasih ini lewat perbuatan apapun, kasih bisa macam-macam, bisa finance, bisa saudara hati, bisa apapun saudara. Perhatikan baik,
maka sebenarnya itu tidak habis. Karena apa? Allah itu bukan benda, kasih itu bukan benda, tapi Allah sendiri. Keselamatan tidak dapat ditambahkan oleh perbuatan dan usaha. Bahkan saudara taburan sumbanganmu kepada gereja ini, sola Christo, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Makanya kita katakan soli Deo gloria. Sebagai closing saya mau berkata begini, kepada siapa kita mengabdi? Ajak mamonmu untuk mengabdi kepada Tuhan yang layak kita sembah, yang memberikan terobosan setiap hari kepada engkau. Karena Tuhan telah terlebih dahulu menerobos kemustahilan atas diri kita. Perlu ada dua kesepakatan. Melakukan terobosan, yaitu keluar daripada kebiasaan tidak lazim yang kita tidak sukai, tapi Tuhan suka. Tiap bulan istri saya support saudara yang kasih gereja kita di Singkawang tuh nggak enak. Tapi ketika itu jadi kesukaan, itu enak banget. Saudara, lazimnya orang seperti ini komplain sama Tuhan, betul nggak? Ini terobosan, Pak. Saya justru menyanyi, saudaraku yang kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Saya terinspirasi, kalau Singkawang boleh kita buka, saudara, yang rukonya sewa. Kenapa Siantar yang rumah mama saya nggak bisa, betul nggak? Terobosan nggak? Nah, saudara, yang kedua, saya mau berkata kepada saudara, keperluan untuk menabur ada di dalamnya keperluan orang yang lain. Waktu kamu melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa, yang tidak lazim, yang tidak kamu sukai, justru pada saat itu kamu berkata, oh iya ya,